Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stianur Zulkifli. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mind mapping yang saya buat untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Untuk lebih jelasnya, simak video selengkapnya. Jadi agenda atau pembahasan yang ada pada mind mapping ini ada 7, di mana meliputi karakteristik perkembangan kognitif, perkembangan emosi, moral, agama, implikasi karakteristik anak dalam pembelajaran, implikasi perkembangan anak terhadap penyelenggaraan pendidikan, dan yang terakhir ada permasalahan dan solusi perkembangan pendidikan. Untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung masuk pada pembahasan pertama, yaitu karakteristik perkembangan kognitif pada anak. Jadi, karakteristik perkembangan kognitif itu merupakan perubahan kemampuan mental seperti belajar, bernalar, berpikir, dan berbahasa. Sedangkan untuk anak usia dini atau anak usia dasar itu karakteristik kognitifnya itu lebih kepada mengingat, bagaimana anak tersebut mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan. Yang kedua ada yang namanya karakteristik perkembangan emosi. Jadi dalam karakteristik perkembangan emosi ini ciri-ciri atau tahapannya itu menunjukkan bagaimana individu mengalami, mengekspresikan, dan mengatur emosinya. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia orang tersebut, atau kematangan, atau situasi, dan interaksi sosial. Untuk beberapa karakteristik perkembangan emosi pada anak itu seperti keinginan kuat untuk menyenangkan hati temannya, lebih mampu mengikuti aturan, entah itu di keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dan juga lebih mandiri, namun juga ketergantungan. Terus lebih mampu membaca situasi yang ada, dan mulai mampu menahan tangis dan kecewa. Ini merupakan karakteristik yang biasa terjadi pada anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik perkembangan moral, di mana karakteristik perkembangan moral ini lebih berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Artinya bahwa karakteristik perkembangan moral ini lebih kepada bagaimana kita menjalin hubungan dengan teman sebaya atau tetangga ataupun teman ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi itu merupakan perkembangan moral atau karakteristik perkembangan moral. Sedangkan untuk karakteristik perkembangan moral itu meliputi kemampuan berpikir abstrak, kemampuan memecahkan masalah yang bersifat hipotesis atau sementara, munculnya sifat keadilan, dan berpusat pada apa yang benar dan apa yang salah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat mengenai karakteristik perkembangan agama. Dalam karakteristik perkembangan agama, untuk anak sendiri itu melibatkan pemahaman nilai-nilai agama dan pengenalan bertahap pengenalan terhadap Tuhan. Jadi untuk anak-anak bisa memahami nilai-nilai agama itu ada beberapa cara, misalnya dengan lebih sering dikenalkan dengan cara bermain, terus mengunjungi tempat suci. Kalau untuk agama Islam sendiri seperti masjid, dan mendengarkan cerita seperti kisah-kisah Nabi untuk agama Islam. Selanjutnya, psikolog David Elkin juga mengidentifikasi 3 tahap perkembangan beribadah atau berdoa pada anak. Misal, tahap pertama, David Elkin itu mengatakan bahwa tahap global itu terjadi pada usia 5-7 tahun, di mana anak itu lebih senang bercerita tentang
hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran dan kekuatan Tuhan. Yang kedua, ada yang namanya tahap konkret. Itu terjadi pada anak usia 7 sampai 9 tahun. Anak usia ini itu mulai memahami wujud Allah sebagai sosok yang maha besar dan maha kuat. Dan yang terakhir ada namanya tahap abstrak. Itu terjadi pada anak usia 11 sampai 12 tahun. Anak usia 11 sampai 12 tahun ini itu lebih mengembangkan pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai agama yang dianutnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu implikasi karakteristik anak dalam pembelajaran. Jadi, karakteristik anak memiliki dampak yang signifikan dalam proses pembelajaran. Berikut beberapa karakteristik anak dalam konteks pembelajaran. Yang pertama ada perkembangan sosial dan emosi. Anak-anak di sekolah dasar sudah mulai menyadari peran sosial, agama, ras, dan status sosial ekonomi teman sebayanya. Artinya itu anak-anak sudah mulai lebih menghargai apa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak lepas kendali atau dalam artian menghina dan sebagainya. Itu memang sering terjadi. Di sini perlu adanya pendidik atau seorang guru, dalam artian seorang guru itu harus memberikan stimulus seperti bimbingan, arahan, dan lingkungan sosial budaya yang baik untuk membentuk sikap sosial yang positif. Jadi guru ini adalah orang tua kedua untuk siswa di sekolah. Jadi guru itu harus membimbing siswa ke arah yang lebih positif, sehingga siswa dalam bersosialisasi juga itu menghargai apa yang orang lain miliki, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya perkembangan moral, di mana karakteristik anak mempengaruhi perkembangan moral mereka. Jadi, pendidik di sini harus memperhatikan nilai-nilai moral dan memberikan panduan yang sesuai agar anak memahami konsep baik dan buruk. Misalnya, anak tidak misalnya jika ada anak yang mencela teman sebayanya, di situ guru memiliki peran yang sangat besar di mana harus menegur dan memperlihatkan bagaimana sikap yang baik untuk berteman dengan biasanya di lingkungan anak yang tidak setara atau pendapatannya itu ada yang rendah dan tinggi. Nah, di situ guru itu harus berperan dalam membimbing dan memberikan nasihat kepada anak tersebut agar tidak melakukan atau mencela teman sebagainya. Di situ guru harus melihat dampak-dampak yang sangat besar nantinya untuk ke depan. Selanjutnya ada yang namanya perkembangan motorik, di mana anak-anak di sekolah dasar sedang mengembangkan keterampilan motorik mereka. Jadi, guru harus melakukan pembelajaran memperhitungkan kebutuhan motorik yang dimiliki si anak, agar anak tersebut dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi guru itu harus bisa lebih mengenal karakteristik siswa, bagaimana siswa tersebut gaya belajarnya seperti apa dan sebagainya, sehingga anak-anak itu bisa lebih memahami dan bisa lebih mengikuti pembelajaran, sehingga guru juga itu dapat mencapai tujuan pembelajaran secara lebih maksimal. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu implikasi perkembangan anak terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Jadi, perkembangan anak memiliki implikasi yang signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Mari kita bahas prinsip-prinsip perkembangan dan bagaimana implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama, ada kecepatan dan kualitas perkembangan berbeda-beda. Jadi memang setiap anak itu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda. Jadi implikasinya adalah guru harus memahami perbedaan ini dan memberikan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan individu. Jadi guru tidak hanya melihat pada anak-anak yang memiliki kecepatan dan kualitas kecepatan perkembangannya itu cepat, tetapi guru juga harus melihat anak-anak yang memiliki kualitas perkembangannya itu yang lebih lambat, sehingga pada proses pembelajaran anak-anak itu bisa saling mengikuti, saling melengkapi, dan sehingga guru juga bisa mencapai tujuan pembelajaran secara lebih maksimal, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur, di mana proses perkembangan terjadi secara bertahap. Implikasinya adalah pendidikan harus memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang secara bertahap. Ya, kemampuan anak itu berbeda-beda, di mana ada kemampuan anak yang lebih cepat tangkapnya dan ada yang lebih lambat tangkapnya. Jadi pendidikan itu harus menyesuaikan dengan proses perkembangan anak tadi, sehingga anak-anak yang memiliki perkembangan atau perkembangannya itu lambat itu bisa menyesuaikan sehingga tidak terjadi yang namanya diskriminasi, seperti itu. Yang ketiga ada fase tertentu dilewati dengan cepat atau lambat. Jadi beberapa fase perkembangan dapat dilewati dengan cepat atau lambat karena faktor-faktor khusus. Jadi implikasinya adalah pendidikan harus fleksibel dan mengakomodasi perbedaan individu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang permasalahan dan solusi di masa perkembangan pendidikan. Jadi, pendidikan di Indonesia memang bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia pasti menghadapi berbagai masalah. Namun kita dapat mencari solusi yang efektif atau alternatif sehingga masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir. Berikut beberapa sering muncul masalah dan solusi yang dapat diambil untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada masalah peningkatan akses pendidikan. Masih banyak daerah di Indonesia, apalagi daerah-daerah terpencil, itu sulit dijangkau untuk akses pendidikannya, terutama lebih ke pedalaman-pedalaman. Jadi solusi yang dapat kita ambil itu pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan swasta untuk membuka program studi di daerah-daerah terpencil. Hal ini akan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat di sana untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh atau tidak perlu keluar daerah lagi untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah universitas, sehingga perkembangan antara di kota dan di pedalaman itu bisa saling melengkapi dan itu sangat berdampak besar bagi daerah-daerah aman. Yang kedua ada menerapkan kurikulum yang relevan. Jadi masalah yang kedua ya. Jadi masalah kurikulum ini harus sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jadi solusi yang dapat kita ambil adalah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari akan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Kita lihat zaman sekarang saja sudah lebih kepada zaman teknologi. Jadi kurikulum itu harus dibuat dengan
mengikuti perkembangan zaman, sehingga ketika peserta didik keluar dari dunia pendidikan, mereka itu bisa memanfaatkan atau bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di sekolah ke dunia kerja mereka atau ke apa yang ingin mereka lakukan. Karena perkembangan zaman ini kan berubah-ubah. Dari yang dulunya belum ada teknologi, sekarang sudah ada teknologi. Bayangkan kalau kurikulum tidak mengikuti perkembangan zaman, apa yang akan terjadi pada lulusan-lulusan dari dunia pendidikan. Itu akan berdampak besar bagi kehidupan mereka nantinya. Selanjutnya, untuk masalah yang ketiga ada peningkatan kualitas guru, di mana guru yang seperti kita ketahui, guru adalah tulang punggung pendidikan, itu tentu saja. Jadi meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional itu sangat penting. Iya, karena guru itu adalah madrasah kedua setelah keluarga, dan di sekolah juga lewat guru siswa itu bisa mempelajari lebih banyak hal tentang ilmu pengetahuan. Jadi solusi yang kita dapat berikan adalah perlu adanya program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk guru-guru, terutama pada guru-guru yang di pedalaman atau guru-guru yang bekerja karena akses internet atau akses teknologinya kurang, itu harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Jadi mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya berikan atau apa yang saya jelaskan itu dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman.